Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Emen si Ganteng Kalem. Kali ini ada beberapa hal yang mesti saya saya bicarakan sama teman-teman ya, khususnya untuk daerah Kuningan sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ataupun kita soroti, dan ini menuai polemik yang begitu besar. Nah, kita lihat ada satu postingan di salah satu media sosial ataupun berita sosial Kuningan, protes harga pasir naik, sebut kesepakatan ilegal. Nah, apa coba ini yang ilegal? Agak seru, kita coba kuak lebih dalam. Kenaikan harga pasir yang disetujui oleh pengusaha tambang pasir dan supir menuai kritik. Salah satunya dilontarkan dari Rudi Idham Malik, Ketua GRAM, Gerakan Rakyat Marginal Kuningan. Menurutnya, sangat keberatan dengan kenaikan harga pasir. Selain itu, kenaikan harga pasir juga dinilai tidak fair karena dilakukan dengan pihak tidak semestinya. Tidak fair juga harusnya dengan Komisi 2 yang dihadirkan kok Komisi 3. Nah, ini nih. Coba kita coba telusuri. Ketika memang surat yang dilayangkannya untuk Komisi 2, kenapa Komisi 3 yang dihadirkan? Karena ini lucu, pemirsa, lucu banget. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ini kan bukan soal izin atau soal lainnya, tapi soal harga. Nah loh. Kok mainnya sama Komisi 3 bukan Komisi 2? Ngomongin harga kok sama Komisi 3? Bukan soal izin, bos. Coba lihat. Kita lanjutkan, makin seru. Karena di sini semakin terlihat intimidasi. Coba lihat. Tapi soal harga harus dengan Komisi 2, dengan SKPD terkait soal ekonomi. Ada Asda 2 Bapenda. Menurut saya tadi kesempatan legal dan tidak legal, ujarnya wartawan Jumat. Menurut kenaikan juga seharusnya terjadi sebelum adanya SK Perbub galian pasir, dikatakannya saya terkait dengan PAD. Nah, ada yang sedikit rancu nih. Menurutnya kenaikan juga tidak seharusnya terjadi sebelum adanya SK dan Perbub. Walah, kok main naik-naikin aja sih, Pak? Jelas-jelas SK sama Perbubnya juga belum ada. Kok main naik-naikin aja? Ini nih yang buat Kuningan semakin tidak maju ini. Harusnya maju lah seperti channel ini, Kuningan Maju. Ngopi dulu pemirsa. Nikmat. Salam dari Kuningan Barat Selatan ya. Sip. Kita lanjutin kejanggalan dan semoga kejanggalan ini akan terkuak sampai tuntas ya. Nah, tidak respect dengan komisi seperti ini, dan hasil rapat itu pun ternyata diam di eksekutif tidak tahu. Wow, mencengangkan. Eksekutif itu tidak tahu. Kok bisa seperti itu? Aduh. Ini nampaknya kejanggalan ini harus semakin dikuak dan semakin kita gali. Karena kalau tidak digali, ya ini juga galian pasir, ya harus digali lah. Gali sampai dalam. Jangan sampai para penguasa dan pihak-pihak ataupun oknum semakin kaya dengan hasil rakyat. Rakyat menjerit. Dewan ataupun para pengusaha semakin berbahagia. Nggak bisa dibiarkan. Nah, ada satu cuplikan menarik dari channel YouTube salah satu media sosial di Kuningan ataupun media berita di Kuningan. Ini ada cuplikannya pemirsa. Coba kita lihat. Dan saya sebagai masyarakat merasa keberatan dalam hal ini mengenai kenaikan harga pasir di angka 50.000. Nah, dalam hal proses ini juga tidak fair karena saya lihat bahwa Paguyuban Damtruk ini beraudensi dengan
Komisi 2. Ternyata kenapa yang dihadirkan Komisi 3 kan begitu. Ini bukan persoalan izin atau dan sebagainya, tapi persoalan harga. Harusnya itu adalah di ranah Komisi 2 gitu. Karena di Ranah Komisi 2 kok bisa meleset ke Komisi 3? Kan lucu itu. Lanjut lagi. Ini semakin cringe. Dengan SKPD terkait ya, yang tentunya di sini ada bagian ekonomi itu kan Asda 2 dan Bapenda juga harus dihadirkan. Sementara tadi hasil rapat itu menurut saya legal atau tidak legal nih gitu kan. Jadi ini nih yang buat gimana ya? Yang buat tidak janggalnya ini nih, antara legal dan tidak legal. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kok ada bahasa legal atau tidak legal? Ya kalau legal sama tidak legal berarti atau dong. Yang namanya atau berarti janggal dong. Kita lanjutin lagi. Makin panas. Bahwa Perbuk juga kan belum dikeluarkan, Pak. Gitu. Gelencer ini ada sangkut pautnya, ada korelasinya dengan PAD kan begitu. Artinya apa? Di sini kita bukan bicara masalah persoalan apa yang tadi saya katakan izin galian atau dan sebagainya yang bermasalah. Itu oke, kita ada ranah Komisi 3. Tapi kenapa ini mas persoalan harga Komisi 3 yang terdepan gitu loh. Di mana ini Komisi 2-nya kan gitu, peran Komisi 2-nya gitu kan. Apakah Ketua DPRD tidak melihat tujuan ranah Komisi 2 yang hadir Komisi 3? Ini surat, masa sekelas dewan suratnya dibikin nyasar? Ayu Ting Ting juga nggak sebego itu. Ayu Ting Ting, masa coba Ayu Ting Ting kan salah alamat, ini salah surat pemirsa. Aduh. Komisi 2 ke Komisi 3, Komisi 2 yang diundang, Komisi 3 yang hadir. Aduh, beta mama sayang. makin gila. audiensi tersebut atau tidak memahami gitu loh. Yang saya tangkap tuh Kang gitu. Jadi intinya saya kecewa dan mungkin saya ada gerakan ulang kan gitu mengenai kenaikan hal ini. Saya akan berbicara dengan audiensi dengan Komisi 2. Saya juga nanti akan menyusul ke Komisi 2. Bagaimana tanggapan-tanggapan mengenai proses daripada kenaikan harga pasir tersebut? Idealnya gimana sih itu? Ya SKPD dalam hal ini juga harus hadirkan dihadirkan. SKPD. Jadi bagian ekonomi ada kajian-kajian lah. Nanti saya ikut Bang, ikut nyusul saya. Langsung MOU kesepakatan deal naik begitu saja tanpa ada dasar hukumnya juga gitu. Minimal Perbuk lah Pak. Jadi yang lebih cocok Minimal Perbuk. Nah, dari cuplikan ini yang saya khawatirkan adalah dampaknya. Dampak yang dihadirkannya itu loh yang bikin saya merasa gimana gitu ya. Karena makin banyak kenaikan, apalagi di suasana COVID-19 yang memang dari yang miskin sampai si kaya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi harga pasir naik, otomatis harga bata, harga semen ikut naik. Masyarakat menyalahkan kenaikan ini dan juga mereka tidak bisa membangun. Ketika tidak bisa membangun, apa yang harus mereka lakukan? Yang jadi permasalahannya itu adalah rakyat. Ketika rakyat menjadi korban, maka akan banyak dampak yang terjadi, terutama kemasyhuran ataupun kesejahteraan masyarakat Kuningan. Kemungkinan besar ini akan ada part 2-nya pemirsa. Pokoknya saya masih tanda tanya besar mengapa hal ini bisa terjadi. Dan dampaknya ini sangat luar biasa terhadap rakyat kecil yang memang mereka mau membangun untuk melayakan kehidupan mereka, untuk mensejahterakan kehidupan mereka di dalam rumah tangga ataupun di dalam mengarungi dunia ini. Jadi pada intinya
saya tanda tanya. Kenapa ini bisa terjadi? Dan jangan kemana-mana, masih ada part 2-nya. Bye-bye, ngopi dulu.